Selamat sore semua. Makasih yang udah nyempetin bisa buat hadir hari ini. Kali ini kita mau ngebahas materi simpel-simpel aja sih. Gimana sih cara trading yang simpel di saham? Kita bisa gunain alat bantu indikator. Nah, hari ini kita cuma ngebahas satu indikator dulu ya. Indikator moving average. Apa sih moving average buat yang belum tahu? Moving average itu adalah indikator yang menghitung suatu rata-rata harga pergerakan dalam periode tertentu. Nah, kali ini periode yang kita gunain adalah 200. Jadi kita bakal pakai moving average 200. Berarti periode tertentunya kan tadi berarti 200 hari ya. Ini kita langsung ke contohnya aja. Bentar. Nah, jadi misalkan kalian mau nganalisa suatu saham, terus kalian tinggal masukin indikator moving average-nya. Nah, kita screen ini, kita cari mana sih saham-saham yang lagi turun OTW ke moving average 200-nya. Ini contohnya ada Indi. Nah, strateginya tuh ada banyak case-nya nih. Ini kita bahas salah satu case-nya ya. Pakai moving average 200. Nah, study case kalau di Indi ini, dia turun belum sampai ngejebolin support moving average 200-nya, dia langsung mantul. Jadi gimana kalau misalkan case yang kayak Indi ini? Kalau misalkan case-nya yang Indi ini, kita beli sebelum ngenain EMA 200 berarti kita beli di deket-deket EMA 200-nya, tapi kita beli cicil pakai money management yang baik. Kan enak kalau misalkan kita cuman pakai EMA 200 trading simple, beli deket-deket EMA 200, dia mantul tuh cuan lumayan 5% sampai 10%. Oke, next case yang kedua ya. Nah, kalau case yang kedua ini kan ada tower. Kalau di tower ini, dia waktu live trade, waktu masih open market, ini kan karena time frame daily, di waktu live trade ya, dia ngejebolin nih support EMA 200-nya. Tapi closingnya tetap di atas EMA 200 dan setelah nyentuh EMA 200 ini kita lihat tuh, naik lumayan kan, 5% dapet. Nah, kalau buat case yang kayak tower ini gimana? Makanya kalau misalkan kita trading di saham, apalagi di saham-saham big caps atau mid caps, apalagi blue chip, ngambil keputusan stop loss-nya itu pre-closing atau besokannya juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kayak kita trading jam 9 pagi, jam 10 pagi itu market masih volatile, pasti bakal ada yang namanya dump atau diguyur dulu. Itu ya buat retail kayak kita itu buat panik, jadi kita jual rugi. Makanya kita kalau ambil keputusannya itu menjelang close market deh paling bener, atau nggak nunggu close market juga nggak apa-apa. Nah, kalau yang tower ini gimana? Ya sama, kita beli dulu di deket EMA 200. Terus yang kedua kita beli, kalau saya maksimal 5 tick setelah dari EMA 200 itu udah jelek lah istilahnya, udah downtrend. Soalnya tuh EMA 200 itu sering dijadiin support kuat karena buat nentuin ini saham bakalan uptrend, downtrend, atau sideways. Kalau misalkan dia masih kuat di atas EMA 200, berarti dia masih uptrend. Tapi kalau udah jebol kelamaan di bawah EMA 200 dalam, itu udah pasti downtrend. Ya, ini kalau tower case-nya kita beli di deket support EMA 200. Terus kalau misalkan di bawah turun pas lagi live trade, kita bisa beli maksimal 5 tick di bawah EMA 200. Closing dimantulin tuh, naik lumayan nih. 5-10% juga dapat. Oke, case yang kedua. Ini ada ESA. 3 kali malah nih ESA mantul dari EMA 200, sama caranya. Beli di dekat support EMA 200, cicil beli, mantul, jual, turun lagi beli, mantul, jual. Ini ketiga kali dia mantul nih. Lumayan kan, dapat 3%, 5%. Apalagi yang pas mantul kedua ini dia 10% ada ini. Oke. Next case yang terakhir. Ini ada Indosat. Nah, ini case-nya sama yang kayak case yang kedua tadi. Jadi kita bisa beli di dekat EMA 200, cicil, beli lagi di bawah EMA 200 maksimal 5 tick.
Ini juga pas live trade-nya doang di dam ke bawah EMA 200, tapi closingnya tetap di atas EMA 200. Nah, ini nih dia lagi di 6.300 nih closingnya kemarin. Bisa coba beli nih. Jadi gini, kadang kalau misalkan ada support, itu mau support resisten biasa, support Fibo, atau bahkan support EMA kayak gini, kadang tuh ada beberapa saham yang kalau misalkan dijebolin supportnya, mungkin kalau saya maksimal 5 tick, dijebolin 5 tick, tapi itu cuman biar retail tuh jual rugi. Nanti setelah dijebolin supportnya nggak nyampe 5 tick lah, biasanya 4 tick, 3 tick dijebolin supportnya, nanti besoknya atau next candle itu pasti dinaikin lagi. Terkadang ada yang kayak gitu. Cuman kalau misalkan emang udah lebih dari 5 tick dari support, ya udah berarti emang dijebolin beneran. Jangan di hold, malah jadi hold and hope, malah yang ada kita nggak mau cut loss malah makin rugi. Jadi gitu case-nya. Bisa beli 5 tick sebelum nyentuh ke EMA 200, berarti di atas EMA 200. Bisa beli lagi juga di bawah EMA 200 5 tick setelah EMA 200. Terus target profitnya gimana? Target profitnya kita bisa nyari resistance sendiri kayak shadow, atau mungkin resisten kuat. Itu bisa atur taking profit masing-masing. Yang penting kita tahu supportnya di mana. Tapi kalau saya sih, kalau misalkan pakai metode simple EMA 200 ini, ya taking profit 5-10% juga udah lumayan sih. Jadi ya 5-10% taking profit, screening, cari lagi saham yang lain yang deket-deket EMA 200. Oke, sekian ya kelas hari ini, segitu dulu.